Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roman. Dan saya akan berbicara tentang masa depan Sintayong setelah Erick Thohir sudah menjamin bahwa untuk sampai Desember, paling tidak sampai akhir masa kontrak STY di 31 Desember 2023 ini aman, akan dievaluasi lagi dan dia tetap diberikan kesempatan untuk bisa menangani tim nasional senior yang akan bertarung di putaran final Piala Asia yang berlangsung di Qatar nantinya, ya di antara Januari sampai Februari, dan kemudian akan dievaluasi lagi dan diperpanjang, dan sepertinya memang saya akan diberikan kesempatan untuk bisa melatih tim nasional Indonesia ke depan oleh Erick Thohir kalau melihat dari pembicaraan-pembicaraan, sinyal-sinyal positif bagus yang ada di antara dua orang ini, yaitu satu ketua umum PSSI dan satu pelatih tim nasional kita STY. Nah, dalam rangka itu Erick Thohir sudah memastikan bahwa agar semua berjalan bagus, ya, fokus ke depan, maka posisi dari STY ini dibatasi saja, tidak terlalu banyak, ya, sehingga ini mungkin agak memusingkan dan ribet di mata Erick. Nah, dia mencoba ini untuk tim senior dipegang oleh STY dan juga tim U23. Jadi dari tim U23 nantinya ke senior itu kan akan berkesinambungan. Korelasinya kan ada di sana. Karena STY ini banyak memunculkan pemain-pemain muda yang juga sekarang ada di U23, dan ini gampang ketika dia akan memilih untuk naik memberikan jam bermain terhadap anak-anak muda ini bermain di tim senior. Dan itu sekarang sudah terlihat memang. Karena banyak pemain-pemain muda kita bermain di tim senior. Ya, ada Asnawi Mangku Alam, kemudian Pratama Arhan, Witan Sulaiman, ya, sebelumnya juga ada Egy di sana, ya, dan Rahmat Irianto yang bermain, Rizky Ridho, bahkan Marcelino Ferdinand ikut di dalam. Dan saya kira akan banyak pemain-pemain masih muda, bahkan dari masih U20 diberikan kesempatan ke U22, U23, itu akan berkembang dengan baik. Makanya kan Erick minta dia fokus saja. Sudah Anda di level senior sama U23, biarlah U20 ini akan dicari pelatih yang lain. Pelatih yang akan dipilih oleh Exco dan juga dengan keputusan di Ketua Umum PSSI, agar memang STY ini bisa memberikan satu hal yang berdampak bagus, dan diinginkan adalah prestasi. Karena kan Erick ingin minta lebih. Kalau memang ada perpanjangan terus ke depan, harus ada yang lebih tinggi juga. Nah, kalau bicara dari sinyal lebih tinggi ini kan dia ingin memberikan, melihat bahwa kita bisa berprestasi yang bagus di level Asia, bahkan bukan saja di Asia Tenggara, ya. Karena untuk ke depan nanti akan banyak jadwal-jadwal yang padat di antara tim U23 sampai ke tim senior yang harus dipegang, ya, butuh konsentrasi penuh dari seorang pelatih. Makanya STY itu diplot, ya, untuk tidak lagi mengurus di level U20 atau U17, ya. Dia cukup di dua ini. Itu dirasakan sangat penting. Dan dalam rapat-rapat ESCO sebelumnya, memang sebelum memutuskan STY bisa menangani di dua ini, senior dan U23, banyak juga usulan bahwa kalau di FIFA Matchday nanti itu sebaiknya tim U23 aja untuk bisa memberikan jam bermain banyak, ya, bermain. Tapi Pak Ketua punya pemikiran, ya, yang sangat masuk di akal, bahwa kalau menurunkan tim U23 potensi untuk kalah kan sangat besar kalau bermain dengan tim senior. Katakan dengan peringkat FIFA yang jauh lebih bagus, ya, akan sulit bagi tim U23 kita untuk bisa mengalahkan tim senior dari sebuah negara yang diundang. Katakan misalnya pada tanggal 14 Juni akan datang di FIFA Matchday, Indonesia akan ketemu Palestina. Nah, kalau dengan tim U23 akan berat. Palestina bisa pasti menang. Dengan tim senior sama-sama aja kita agak masih ragu, ya. Ya, walaupun tetap ada nilai positif bagi kita karena ada dua pertandingan FIFA Matchday sebelumnya kan, Curaçao dan Burundi kita menang. Tapi Palestina ini kan secara peringkat jauh lebih bagus. Makanya yang harus dihadapi adalah tim terbaik menurut Erick, ya. Tim senior juga, sehingga tidak akan mengganggu dari segi peringkat FIFA atau poin kita yang akan bertanding. Jadi itu yang membuat bahwa yang diinginkan oleh ketua ini disetujui, bahwa yang kita akan tampilkan adalah tim senior. Ya, dan memang untuk ukuran FIFA Matchday sebaiknya saya pikir wajar tim senior, karena ini kan sudah bicara di FIFA Matchday itu harus senior.
tidak boleh kita bermain dengan tim junior. Bahkan kalau kita tampil dengan tim junior, kita tidak seakan-akan dalam tanda kutip ini tidak menghargai tim lawan yang tampil dengan tim kuat ya, tim senior, tapi kita lawan dengan tim junior. Karena potensi untuk bisa mendapatkan poin di FIFA itu hanya berlaku di tim senior. Ya. Jadi memang harus kita tampilkan tim yang ada, tim terbaik. Dan kita sudah punya pemain-pemain bagus. Udah ada Jordi, Elkan Bagot, Mark Klok di sana. Apalagi kalau Sandy Walsh bermain, Sain Patinama ikut bermain. Kan ini suatu kerangka tim yang kuat di bawah STY, terutama di lini belakang. Semakin bagus buat kita. Nah, ke depan nantinya, buat Erik, siapapun yang nanti akan ditunjuk menjadi pelatih di U20 itu akan urusan mereka. Kata Erik, memang ada kejutan. Kita tidak tahu kejutan apa. Ya, pelatih siapa yang akan masuk. Nanti mungkin saya akan membahas ke depan apakah ini pelatih dari Eropa, dari Amerika Latin, ya, kita tidak tahu. Dan Afrika, atau pelatih dari Asia juga, ya, bahkan juga dari Korea, negerinya STY, semua kan ada di Erik. Cuma Erik sudah mengatakan bahwa tunggu tanggal main saja untuk mengumumkan siapa pelatih di menangani tim U20. Tapi siapapun itu, yang pasti STY itu harus tetap fokus di U23 dan tim senior. Saya sudah bilang tadi, karena tim senior itu akan berlangsung pada Januari-Februari 2024, dia akan menangani juga adalah selain di FIFA Matchday. FIFA Matchday itu kan ada berlangsung di Juni dan juga akan ada berlangsung di September. Nah, dari sana juga ada kualifikasi Piala Asia yang akan bertarung di bulan September itu, berdekatan dengan Asian Games. Nah, ini juga perlu perhatian ya, bagaimana STY untuk bisa menangani tim U23 ini, karena Asian Games itu di Hangzhou ya, yang akan berlangsung di antara 23 September sampai 8 ya, Oktober. Ya, di sana juga kita akan tampil dengan tim kita, dan tentunya dia harus memilih tim terbaik. Tapi baguslah ada kesinambungan di sini di antara kualifikasi Piala Asia U23 ke Asian Games, karena sama-sama dengan memakai pemain yang sama. Jadi sekarang kalau tim U22 kita bertanding di Kamboja di SEA Games itu kembali, ya nantinya yang dipegang oleh Indra Safri itu akan diserahkan nantinya tongkat ke STY. Bukan lagi Indra Safri yang akan menangani tim U23 ya. Dan sekarang kan U22 ke U23 itu sudah mutlak akan diambil oleh STY. Makanya pasti banyak pemain akan dipantau oleh STY dalam laga di SEA Games. Semoga memang harapan kita untuk bisa meraih yang terbaik, karena kan targetnya di SEA Games tidak tanggung-tanggung. Memang agak berat ke final dan medali emas. Ya, tapi kita kan harus bisa melangkahi juara bertahan dulu di semifinal. Vietnam atau tim terkuat lainnya. Thailand, bahkan juga ada Malaysia di sana. Ini kan tim-tim yang memang sulit untuk kita kalahkan, yang menjadi momok selama ini buat kita. Jadi itu yang kita akan lihat nantinya dalam misi ke depan STY, dan juga apa yang diberikan tugas oleh Erick Thohir. Jadi semoga STY ini bisa mengemban tugasnya dengan baik, kepercayaan yang diberikan oleh Exco, pengurus PSSI, dan juga terutama Erick Thohir. Dan kita tidak tahu memang pembicaraan apa yang terjadi di antara dua orang ini. Mungkin ada suatu rahasia ke depan bagaimana untuk memaksimalkan potensi yang ada bagi STY bersama dengan tim nasional. Itu kan hanya khusus pembicaraan antara Erik dan STY. Nah, semoga STY bisa memanfaatkan ini semua ya, laga-laga yang begitu padat dari FIFA Matchday kemudian sampai ke kualifikasi U23, lanjut lagi sepekan kemudian di Asian Games. Nah, nanti di Oktober, mulai mungkin 12 Oktober itu tim nasional senior kita akan ikut di putaran pertama kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Karena Piala Dunia 2026 itu akan berlangsung di 3 negara, Amerika, Meksiko, Kanada. Nah, jatah Asia kan ada 8 plus 1. 8 ini akan lolos, nah 1 akan playoff. Jadi bisa kemungkinan 9 jatah bagi Asia. Potensi bagi Indonesia lolos masih terbuka. Walaupun memang juga banyak mengatakan ini berat, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau komposisi pemain kita oke, bagus, apalagi sekarang sudah dengan pertahanan yang saya sebut tadi baik ya. Di antara Elkan, Jordi, Sandy, Sain, Mark Klok. Kemudian ada 2 pemain yang dalam waktu dekat akan dinaturalisasi, Ivar Jenner dan Rafael Struijk.
mereka akan ada, Ivar bermain di gelandang dan juga Rafael di depan, ini akan kuat tim kita untuk berbicara. Jadi bukan saja di level Asia Tenggara, pasti akan ketar-ketir kalau di Asia Tenggara antara Vietnam dan Thailand. Ya, tapi kita akan berbicara juga di Asia. Nah, kalau dengan pemain-pemain ini terbuka peluang kita. 8 jatah, bahkan ada 9. Itu kan bagus, karena selama ini kan pasti kalau jatah ya, untuk lolos udah pasti Jepang, ya. Biasa yang langgaran selama ini, Korea Selatan, Arab Saudi, ya bisa saja Iran, udah pasti ada Australia yang bisa lolos. Tinggal kita bersaing dengan misalnya Uni Emirat Arab, Jordania, Qatar, termasuk Qatar juga kan kemarin menjadi tuan rumah Piala Dunia, ya. Kemudian ada Irak. Memang berat semua kalau bisa dikatakan tim-tim, tapi punya peluang. Kalau 5 negara yang saya sebut tadi itu mereka memang bisa lolos, sudah pasti kan jatahnya masih ada 3 sisa, bahkan 4 kalau Asia lolos dengan jatah 9 plus playoff tadi satu tim yang saya bilang. Jadi masih terbuka ya, dengan pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh STY. Semoga ya, ini harapan kita bersama, harapan masyarakat Indonesia. Semoga dengan ketua umum yang baru Erick Thohir yang terus konsen, terus memperhatikan tentang bagaimana memikirkan bagaimana sepak bola kita akan maju, kompetisi akan maju, kemudian tim nasional juga harus berprestasi ya, akan berhasil di kemudian hari ya. Kita akan tunggu ya ke depan. Oke, dengan saya Bung Ropan, ciao.